Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini materi kita adalah tentang apa namanya? Udah. Oke ya. Namanya struktur rantai karbon ya. Hari ini materinya tentang struktur rantai karbon dan juga minyak bumi ya. Oke. Nah, struktur rantai karbon ya, struktur rantai karbon itu ya untuk apa namanya? Untuk atom apa namanya, atom karbon ya, untuk struktur rantai karbon itu berdasarkan, coba lihat di bukunya, coba lihat di bukunya halaman 5 ya, halaman 5 ada namanya atom karbon primer, atom karbon sekunder, dan atom karbon tersier ya. Dan namanya apa? Atom karbon primer, atom karbon sekunder, dan atom karbon tersier gitu ya. Coba lihat di bukunya halaman 5. Hah? Belum ada buku ya. Oke. Nah, jadi di situ ya, nah, jadi ada yang namanya apa? Ya. Ya, cepat ya. Nah, ada namanya struktur atom. Ya, struktur atom, struktur bukan struktur atom ya, tapi struktur rantai karbon ya. Nah, struktur rantai karbon ini ada dia primer, sekunder, dan tersier gitu ya. Primer, sekunder, dan tersier. Nah, dan ada kuartener ya, ada kuartener. Nah, jadi apa bedanya primer, sekunder, tersier, dan kuartener? Nah, bedanya adalah ya, kalau primer itu mengikat satu atom C lainnya, paham ya? Jadi kalau misalkan rantai ya karbon ya, rantai karbon yang memiliki atom C primer. Nah, berarti rantai karbon yang memiliki atom C primer itu mengikat berapa? Mengikat satu atom C lainnya, paham ya? Jadi dia mengikat satu atom C lainnya, paham? Ngerti maksudnya? Dia mengikat satu atom C lainnya. Nah, jadi atom C primer itu adalah atom C ya, di
atom C primer itu artinya adalah atom C yang mengikat satu atom C, ya, atom C yang mengikat satu atom C yang mengikat satu atom C, atom C pada apa? Pada struktur rantai karbon. Ini dia. Nah, jadi kan udah kita bahas kan kemarin itu mengenai rantai karbon. C itu dia mengikat, bentar ya. C yang mengikat satu atom C pada struktur rantai karbon, ya. Nah, jadi contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan ini, ya. Contohnya misalkan contoh, ya. Ini C, ini C. Maka nanti di sini nilai yang disebut dengan apa? Atom C primer, ya. Nilai yang disebut dengan atom C primer. Kenapa begitu? Karena dia mengikat satu atom C yang mengikat atom C lainnya, ya. Atom C primer, ya, satu atom C yang mengikat atom C lainnya, gitu ya. Kemudian kalau atom C sekunder, ya, atom C sekunder berarti apa pengertiannya? Atom C yang mengikat dua atom C lainnya, berarti ya, kalau sekunder, ya. Berarti ini atom C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C lain, ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini, ya. Nah, ini berarti nanti di sini ini disebut dengan apa? Atom
Oh, bukan ini ya, yang ini ya. Nih. Ini disebut dengan atom C sekunder ya. Berarti dia mengikat dua atom C lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada namanya atom C tersier. Berarti pengertiannya adalah atom C yang mengikat apa namanya? Atom C yang mengikat ya, tiga atom C lainnya gitu ya. Contohnya misalkan C. Nah, seperti ini. Ini berarti mengikat tiga atom C lainnya ya. Atom C yang mengikat atom C yang memiliki ini ya, tiga atom lainnya gitu ya. Berarti atom C lainnya ya. Berarti ini disebut dengan atom C tersier ya, tersier. Oke. Hah? Iya, dicatat dulu ya. Di sini nampak nggak ya? Nggak nampak ya di sebelah sini ya? Nggak nampak ya? Coba dicatat dulu ya.
Oke, nah yang keempat ada namanya, satu lagi tadi lupa ya, atom C kuartener. Kuartener. Oke, itu apa tadi? Atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Ya, nih. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan nih. Berarti ada 4 atom C yang diikatnya seperti itu. Nih. 1 2 3 4. Ini yang disebut dengan atom C apa? Atom C kuartener ya. Oke, itulah ya. Oh, untuk yang ini, yang sekunder sama tersier, nanti kan atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. 2 atom C lainnya. Ini tolong apa? Coba dihapus ya. Bukan yang ini berarti ya, salah catat ya. Yang ini berarti dia. Karena ini yang mengikat 2 atom C lainnya. Paham ya? 2 yang ini. Di contohnya ada kesalahan tadi. Berarti yang ininya, yang ini yang apa namanya atom C tersiernya ya. Karena atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. 1 2 3. Ini juga 1 2 3 4. Ya. Paham ya? Ini ya. 1 2 3 4. Ya. Itulah dia untuk yang apa ya? Atom C primer, sekunder, tersier sama kuartener ya. Kemudian di sini ya, apa namanya? Ini ya, yang kuartener ini ya. Contohnya. Kemudian ada namanya minyak bumi ya. Nah, oke, untuk minyak bumi ini kita terangkan aja lah ya. Jadi kan kita udah pelajari kemarin ya kan, bahwasannya apa namanya ini ya, bahwasannya minyak bumi itu tersusun dari rantai karbon kan begitu. Nah, di bukunya coba lihat di halaman 8 itu ya. Di halaman 8 ada ya, bahwasannya minyak bumi itu tersusun dari rantai karbon kan gitu. Nah, rantai karbon juga udah kita pelajari di pertemuan yang lalu ya. Bahwasanya rantai karbon itu ada namanya alkana, ada alkena, dan juga alkuna ya. Ada alkana, alkena, dan juga alkuna kan begitu. Nah, jadi minyak bumi itu dia strukturnya itu ya, struktur minyak bumi ya, struktur minyak bumi itu kalau kita amati ya, dia itu tersusun dari rantai-rantai karbon, paham ya? Jadi minyak bumi itu kalau kita amati itu tersusun dari rantai-rantai karbon yang sangat panjang kan begitu. Nah, jadi di sini bagaimana cara pengolahan minyak bumi ya. Nah, kemudian apa-apa saja yang apa namanya ininya yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi tersebut. Nah, jadi minyak bumi itu diolah menjadi apa? Menjadi apa aja? Coba lihat di bukunya halaman 9. Minyak bumi itu diambil dari mana coba? Berasal dari tumbuhan dan hewan yang ada di laut kan begitu, yang telah mati dan terpendam di dalam bumi selama berapa? Selama jutaan tahun gitu ya. Jadi minyak bumi itu berasal dari hewan dan tumbuhan yang ada di dalam laut yang telah mati dan terpendam di dalam bumi selama berjuta-juta tahun lamanya ya. Nah,
Itu kemudian diolah, ya. Itu kemudian diambil, kemudian itulah yang akan diolah menjadi apa? Bensin. Ya, menjadi bensin, kemudian menjadi pertalite kan begitu, menjadi solar, dan juga apa? Pertamax ya, bisa ya. Nah, jadi apa namanya? Bagaimana cara pengolahannya kan begitu. Nah, jadi ada beberapa tahap apa namanya pengolahan yang namanya itu minyak bumi ya. Nah, itu sebentar lagi kita bahas. Kemudian di sini ada juga dampaknya ya. Dampaknya nanti akan kita bahas ya. Nah, perbedaan daripada bensin dengan perbedaan daripada ini apa namanya? Premium pertalite Pertamax itu apa perbedaannya? Dari apa? Dari apanya? Beda harga. Ya, itu kan tentu beda harga ya kan. Nah, itu bedanya adalah bilangan oktannya ya di situ ya. Jadi bilangan oktannya itu ya artinya kandungan isooktananya. Nah, jadi semakin tinggi bilangan oktannya ya, maka semakin bagus kualitasnya begitu. Paham ya? Jadi semakin tinggi bilangan oktan, semakin bagus apa kualitas daripada bensin tersebut ya. Makanya premium kan beda harganya dengan pertalite. Pertalite beda juga harganya dengan Pertamax kan gitu. Nah, jadi dari mana kita apa namanya? Dari mana kita tahu tadi dari bilangan oktan ya. Jadi kalau misalkan bensinnya bilangan oktannya 90. Nah, angka oktannya atau bilangan oktannya 90. Nah, jadi di situ apa yang membuat bilangan oktan tersebut? Nah, jadi itu adalah kandungan isooktananya. Tahu isooktan? Itu isoktana itu adalah senyawa kimia yang memiliki rantai C, rantai karbon, ya. Dan juga di situ kandungan N-heptana. Jadi bilangan oktan itu adalah karena kandungan isoktana dan karena kandungan N-heptana. Nah, jadi gini dia. Kalau misalkan bilangan oktannya misalkan 90. Nah, berarti di situ kandungan ya, kandungan isooktananya adalah 90%. Situ. Berarti dalam minyak bumi tersebut kandungan isooktananya 90%, sedangkan kandungan N-heptananya adalah 10% gitu ya. N-heptana udah tahu lah gambarnya kan, strukturnya kan. Kemarin udah kita pelajari kan. Heptana itu kan ada berapa? 1 2 3 4 5 ya kalau salah. 5 C-nya ya. Heptana kemarin kan. Heptana berapa C-nya? 6 ya kan. Heksa hepta 7 lah ya, 7 kan apanya kan, bilangan oktan kayak apa namanya, jumlah atom C-nya kemarin kan 7 ya kan, 1 2 3 4 5 6 7 ya kan. Hah? Hepta ya, di bukunya kan ada di halaman 9 heptana, coba lihat di situ. N-heptana berarti kan 10% kan di situ kan N-heptananya. Berarti kalau misalkan 10% N-heptananya itulah nah, jadi apa namanya? Ininya ya diambil dari mana? Diambil dari kandungan isooktananya ya, diambil dari kandungan isooktananya. Begitu ya. Paham ya? Nah, itulah cara membuat premium, pertalite, pertamax dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pengolahannya? Coba kita lihat pengolahannya. Pengolahan minyak bumi itu ada namanya tahap yang pertama itu namanya tahap destilasi ya.
Jadi tahap destilasi itu apa pengertiannya? Destilasi itu adalah setelah ini setelah diambil ya dari dalam tanah, kan diambil dari dalam tanah kan itu minyak mentah, kan begitu. Minyak bumi yang kita ambil dari dalam tanah itu kan minyak mentah kan dari dalam tanah. Kemudian setelah diambil, kemudian itu mengalami yang namanya itu ada namanya pengolahan pertama, ada namanya pengolahan kedua, ya. Setelah diambil minyak mentah itu, ya, itu nggak bisa langsung dipakai, ya, minyak mentah tersebut tidak bisa langsung dipakai, tetapi dia mengalami namanya pengolahan tahap pertama, kemudian pengolahan tahap kedua, begitu ya. Nah, jadi di tahap pertama itu, ya, kita masuk ada namanya destilasi, ya, destilasi secara berulang-ulang. Nah, jadi destilasi itu fungsinya apa? Destilasi itu fungsinya adalah untuk untuk menghasilkan minyak murni, begitu. Jadi senyawa-senyawa yang ada di dalam minyak tersebut, dari minyak mentah tersebut, ya, itu didestilasi, artinya senyawa-senyawa yang lain itu diuapkan dia. Artinya misalkan ini kan minyak bumi ini kan ada campuran-campurannya di dalam kan, minyak mentahnya kan dia udah ada campuran-campurannya. Misalkan campuran senyawa ini. Nah, dia didestilasi itu fungsinya untuk menguapkan senyawa-senyawa yang ada di dalam minyak tersebut. Nanti maksudnya. Jadi dia diuapkan senyawa yang Tadi kan pertama pengolahan minyak mentah, diambil minyak mentahnya dari dalam bumi. Kemudian setelah diambil, didestilasi. Nah, destilasi itu dipanaskan gitu kan, dipanaskan sehingga minyak yang murni tadi tetap, sementara yang senyawa-senyawa campuran yang ada di minyak bumi itu dia keluar, dia teruap gitu. Nah, gitu. Jadi itu destilasi berdasarkan titik didih, paham ya? Jadi ada titik didihnya. Nah, jadi kalau misalkan senyawa yang campurannya tadi udah mendidih, otomatis kan dia keluar, kan gitu kan. Kalau kita lihat air kalau udah mendidih kan menguap keluar dia kan. Sama dengan itu tadi, dia didestilasi dulu, ya, didestilasi dulu minyak tersebut. Nah, jadi berdasarkan titik didihnya. Nah, berdasarkan titik didihnya, misalkan senyawa yang mau kita destilasi ini, misalkan senyawa ini, misalkan. Nah, itu ketika sudah mendidih, ketika suhunya misalkan sudah sampai misalkan 70. Jadi senyawa yang di dalam itu yang titik didihnya 70 derajat Celcius, dia akan menguap. Nah, itu dia caranya destilasi. Paham ya? Ngerti kan? Jadi dididihkan. Jadi senyawa-senyawa yang titik didihnya sampai misalnya 70 itu akan keluar begitu. Nanti sehingga dihasilkan apa? Makanya dia dikatakan destilasi berulang-ulang, begitu ya. Makanya dikatakan destilasi berulang-ulang sampai nanti didapatkan apa? Didapatkan titik didih yang di situ minyak aja gitu, ya, minyak saja begitu. Nah, itulah pengertian destilasi. Jadi senyawa yang campuran tersebut dididihkan sehingga dia keluar begitu ya. Nah, jadi destilasi ini dia ada juga bertingkat-tingkat ya. Ada tahap pertama ya, itu nanti dihasilkan itu LPG. Nah, LPG ya. Nah, jadi bisa dihasilkan LPG ya. Di tahap pertama nanti setelah didestilasi itu nanti dihasilkan LPG. Jadi kandungan LPG itu zat-zat kimia yang setelah destilasi pertama, itulah LPG ya. Kemudian nanti dilakukan lagi destilasi. Nah, destilasi fraksi kedua ya, itu nanti untuk memperoleh apa? Nafta atau gas bumi ya. Nah, gas bumi. Oh, iya. Nah, ini gas bumi inilah yang kemudian diolah ya menjadi apa? Bensin premium. Nah, itu
ya, itu setelah dilakukan apa? Destilasi tahap kedua. Jadi setelah dia dilakukan destilasi tahap kedua, itu akan dihasilkan yang namanya gas bumi untuk yang namanya menghasilkan bensin, ya, bensin atau premium, gitu ya. Kemudian nanti setelah destilasi kedua ada namanya destilasi ketiga. Nah, destilasi ketiga ini, ya, untuk membuat minyak tanah atau aftur atau bahan pesawat terbang. Kemudian fraksi keempat itu untuk memperoleh solar, dan yang kelima untuk memperoleh senyawa-senyawa hasil minyak bumi lainnya, ya, contohnya aspal. Nah, itu dia, ya. Nah, itulah dia destilasi yang dinamakan destilasi bertingkat. Jadi untuk memperoleh produk daripada hasil minyak bumi tersebut itu dilakukan apa? Destilasi bertingkat, gitu ya. Destilasi tahap pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 5. Tuh. Jadi itu. Kemudian ada namanya tahap kedua, begitu. Nah, tahap kedua ini yang dinamakan dengan tahap penyulingan atau pembersihan. Nah, jadi kan misalkan minyak bumi yang diolah tadi kan, itu kan dia masih ada campuran senyawa-senyawa yang mengotori, kan begitu. Ada campuran senyawa-senyawa yang masih kotor itu di dalamnya. Nah, itu dilakukan di tahap yang kedua, yaitu tahap cracking namanya. Nama tahap cracking yaitu tahap pengubahan struktur. Nah, jadi ini tahap pertama tadi itulah tahap pembersihan namanya, tahap pembersihan ya, tahap pertama tadi itu namanya tahap pembersihan, kan begitu. Nah, tahap kedua inilah yang disebut dengan tahap kalau bisa dibilang ya, kalau saya bilang tahap penyetelan gitu. Ngerti maksudnya? Tahap penyetelan. Misalkan kita dapat mesin, tahu mesin kan? Mesin murninya misalkan ini. Nah, kita mau buat kereta ini misalkan merek ini. Nah, otomatis kalau misalkan kita mau buat merek ini, kan kita tambahkan zat-zat, misalkan zat-zat ini, misalkan kita tambahkanlah bodinya demikian, kita tambahkan lampunya demikian, sehingga jadilah kereta seperti ini gitu. Nah, pada dasarnya kan dia misalkan Yamaha kan gitu, mesinnya Yamaha. Nah, itu. Jadi di tahap yang kedua ini seperti itu. Jadi kita tinggal menambahkan aja komponen-komponennya gitu, supaya dia itu jadi misalkan jadi pertalite begitu. Nah, tahap pertama tadi dia itu bahan dasarnya itu. Jadi di bahan dasarnya itu nanti di tahap kedua tinggal ditambahkan komponen-komponennya, menambahkan senyawa-senyawa yang lain, sehingga bisa dibentuklah yang namanya itu produk olahan minyak bumi gitu. Produk olahannya seperti yang berbagai macam lah, seperti itu ya. Nah, jadi tahap yang kedua itu ada namanya cracking. Cracking itu artinya perubahan struktur senyawa hidrokarbon. Nah, di sini ada pemecahan rantai hidrokarbon ya. Kemudian ada namanya proses ekstraksi. Ekstraksi itu pembersihan produk menggunakan pelarut, ya, sehingga mutunya lebih baik, ya. Jadi ada supaya mutunya lebih baik. Itu namanya ekstraksi. Kemudian kristalisasi yaitu proses pemisahan produk melalui perbedaan titik di cairnya, begitu ya. Misalkan pemurnian solar melalui proses pendinginan. Jadi solar itu didinginkan begitu. Didinginkan dia, kemudian nantinya setelah didinginkan ditekan, kemudian disaring, akan memperoleh produk lainnya, bisa memproduksi produk lainnya begitu. Kemudian ada namanya pembersihan dan kontaminasi. Nah, jadi pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi pengotoran. Kotoran-kotoran inilah yang dibersihkan dengan cara menambahkan zat-zat kimia. Jadi seperti itu dia ya. Untuk tahap pengolahan minyak bumi ya. Jadi ada tahap pertama, ada tahap kedua.
ya. Tahap pertama itu artinya adalah tahap destilasi, ya, yaitu tahap untuk menghilangkan senyawa kimia yang tidak dibutuhkan dalam proses pengolahan minyak bumi. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pencampuran senyawa untuk membuat suatu produk olahan minyak bumi, begitu. Nah, jadi itulah ya. Nah, di bukunya nggak dibuat ya untuk apanya ya. Nah, kemudian dampaknya di sini kalau untuk minyak bumi itu ada dampaknya, ada namanya di sini dampak yang dihasilkan adalah karbon dioksida. Nah, jadi karena pembakaran mesin itu, ya kan, itu bisa dihasilkan nanti karbon dioksida. Itu beracun ya, senyawa beracun. Karbon monoksida, bukan karbon dioksida ya. Karena karbon dioksida pun kalau misalkan jumlahnya sangat banyak ya, itu bisa menghasilkan bahaya ya. Bisa menghasilkan efek rumah kaca. Karbon dioksida tahu kan? Hasil pernapasan manusia itu kan karbon dioksida. Bisa juga dihasilkan oleh apa? Oleh mesin. Kan begitu? Bisa juga dihasilkan oleh mesin. Nah, dihasilkan oleh mesin akibat pembakaran sempurna. Jadi setiap mesin itu menghasilkan apa? Karbon dioksida. Kalau tidak diimbangi dengan adanya ini tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, itu bisa apa? Bisa menyebabkan efek rumah kaca. Artinya karbon dioksida yang sudah mengendap di suatu tempat itu bisa seperti menutup dia. Itu dia. Seperti menutup sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan pemanasan global, suhu bumi menjadi panas. Itu dia. Makanya setiap mesin itu ya, itu dia menghasilkan apa? Pembakaran senyawa karbon itu menghasilkan karbon dioksida. Nah, selain itu ada juga hasil pembakaran yang mesinnya misalkan rusak, misalkan. Nah, itu bisa menghasilkan karbon monoksida. Nah, ini lebih berbahaya. Ini yang paling berbahaya ya. Karena sifatnya beracun. Jadi kalau pembakaran pembakaran kendaraan bermotor itu ya, yang dia mesinnya mungkin udah rusak atau bagaimana, nanti bisa menghasilkan karbon monoksida. Itu kalau kita hirup beracun. Nah, bisa beracun. Kalau misalkan kadarnya kuat ya, besar kadarnya, bisa. Makanya hati-hati ya. Kalau kadarnya itu berlebih, kuat dia kadarnya, itu bisa menyebabkan apa? Keracunan. Ya. Kemudian ada namanya zat ini timbal. Nah, jadi timbal selain daripada zat yang tadi bisa juga dia menghasilkan zat yang berupa timbal. Nah, jadi kan hasil pembakaran itu ya, itu kalau misalkan kita hirup kan begitu, hasil pembakaran kendaraan bermotor misalnya sisa-sisa asap-asapnya itu ya kan, itu mengandung zat timbal namanya. Timbal itu kalau misalkan kita hirup gitu ya, itu bisa menyebabkan kanker. Nah, makanya harus banyak-banyak minum supaya apa? Ya, tapi nggak boleh berlebihan lah ya kan. Kalau minum kan, makanan minum nggak boleh berlebihan juga ya kan. Oke. Nah, itulah ya. Intinya bukan banyak minum sih sebenarnya. Ya, bukan banyak minum. Kalau misalkan itu tadi untuk mengurangi untuk mengurangi kadar zat tersebut, tapi harus minum susu, paham ya? Minum susu sama dengan zat kimia. Kalau misalkan kita baru masuk dari laboratorium, itu kita harus minum susu. Kalau banyak minum, tetap juga zat kimianya itu masih menempel dia. Nggak bisa, harus susu. Itu dia. Susu bendera lah.
ya, kursi bendera seperti itu ya. Kalau banyak minum pun tetap juga nanti ada kadar zat, ada zat tersebut dalam tubuh kita. Kalau misalkan setelah kita hirup itu, ya setelah kita hirup apa namanya, jadi nggak boleh ya banyak minum ya, tapi harus tetap di kadarnya seperti itu ya. Tidak boleh berlebih, tidak boleh berlebihan minum ya. Hah? Susu coklat boleh. Yang penting susu. Itulah dia untuk menghindari racun dari zat-zat senyawa beracun atau zat-zat kimia ya. Oke. Selanjutnya ya. Nah itulah mungkin pembahasan untuk minyak bumi ya. Jadi karena minyak bumi ini kan nggak ada perhitungannya atau nggak ada ininya ya. Karena materi apa aja ini kan. Ini diskusi penjelasan begitu ya. Nah di sini ada beberapa soal-soal ya yang akan kita bahas mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Coba lihat di halaman ini, halaman halaman 16 ya. Nomor 1 apa jawabannya? Coba pilihan berganda. Nomor 1 ya. merupakan senyawa hidrokarbon adalah Ya. hidrokarbon Hidrokarbon kemarin apa kita ini pengertiannya? Apa pengertian hidrokarbon kemarin? Senyawa yang mengandung apa? Atom C dan atom H, kan begitu. Jadi senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung atom C dan atom H. Berarti di sini jawabannya A, B, C, D, E ya. Apa? B jawabannya. Berarti C2H2 begitu ya. Itulah yang mengandung apa? Senyawa hidrokarbon. Ini dinamakan senyawa hidrokarbon ya. Paham kan? Oke. Yang nomor 3. Coba. Senyawa hidrokarbon yang banyak atom C sekunder sama dengan banyak atom H pada struktur rantai karbonnya. Nah, tadi pengertian atom C sekunder apa tadi? Atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Paham ya? Atom C yang mengikat apa? Dua atom C lainnya. Berarti kita buat dulu lah strukturnya kan begitu. Oke ya. Yang ini udah selesai lah ya. Udah selesai. Soal nomor 3 coba kita lihat ya. Coba kita lihat yang A berarti C nya berapa? C nya 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Kan katanya senyawa hidrokarbon yang banyak atom C sekunder sama dengan banyak atom H pada struktur rantai karbonnya. Nah, berarti di sini ya, di sini apa namanya? Hanya 6. Nah, kalau hanya 6 berarti nanti kalau C6H6 berarti apa ininya? C6H6 apa dia rumusnya? Alkana, alkena, alkuna? Nah, jadi perhatikan nomor 3 itu ya. Atom C sekunder sama dengan banyak atom H pada struktur rantai karbonnya. Nah, yang A ini berarti atom C sekundernya berapa? Ikan ini. Berarti 1 kan mengikat 2 atom C lainnya. Ini mengikat 2.
3, 4. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Atom C sekundernya, ya. Dia mengikat 2 atom C lainnya. Ini kan mengikat 1, 2. Ini mengikat mana? Ini 1, 2. Ini mengikat mana? 1, 2. Ini mengikat 1, 2. Nah, berarti yang A itu jawabannya salah. Kenapa? Karena C-nya 6. Apa namanya kan katanya yang jumlah atom C sama dengan jumlah atom H-nya. Paham ya? Jumlah atom C sekunder sama dengan banyak atom H pada struktur antikarbonnya. Kemudian yang B, coba lihat yang B. Hah? Ya, bentar ya. Yang B C6H10. Berarti C-nya 6, H-nya 10. Oke. Nah, jadi di sini yang C itu coba diganti ya. Bukunya di kelas 12 juga ada kesalahan di poin-poin A, B, C, D, E nya. Paham kan? Jadi bukunya ini kemarin kami bahas pun ada kesalahan-kesalahan ya. Ini di bukunya ini, di absennya, di apa namanya, di jawabannya ya, pilihan gandanya coba diganti C, yang C itu, yang C bagian C, C6H4, C6H4 ya, di bagian C nya C6H4. Paham ya? Di bagian C nya adalah C6H4. Hah? Yang nomor 3. Hah? Yang bagian C, C6H11. Ya. Nah, jadi karena apa? Nanti jawabannya adalah C ya, gitu ya. Jawabannya adalah C, gitu ya. Oke, apa namanya? Kita udah habis ya. Udah pulang ya. Demikianlah pertemuan hari ini ya. Jadi jawabannya nanti adalah, jawabannya itu adalah C ya. Oke. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.